Shalom keluarga kerajaan Allah, senang dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya online GPT Imamat Rajani. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya berdoa supaya setiap dari kita mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah dan penyembahan hari ini, saya akan memberikan sebuah pengumuman. Ibadah raya tanggal 21 Juni 2020 akan diselenggarakan pukul 11 WITA via streaming online YouTube. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu dan kasih Tuhan, bersama-sama tinggikan nama Yesus sebagai yang berikan kekuatan atas hidup kita semua. Haleluya. Berasal dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ya Tuhan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, haleluya. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Katakan bersama-sama, bersama Roh-Mu. Dengan kuat saudara katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Kami percaya kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih semuanya. Puji Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan terus berjalan melindungi dan menuntun kita semua. Shalom bagi saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya online bersama kami hari ini. Dan apabila saudara ingin bergabung dalam jemaat ini, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Tim kami akan membantu saudara. Ibadah raya hari ini akan dilayani oleh senior pastor kita, Bapak Pendeta Hosea Supriyadi.
serta bagi saudara yang ingin menyampaikan ucapan syukur dan membutuhkan pelayanan doa, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Tim doa akan segera menghubungi saudara. Mari sekarang kita tundukkan kepala kita untuk berdoa dan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih atas pertolongan, perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu. Kini Tuhan, sebelum kami memasuki mendengar firman-Mu, terlebih dulu kami Tuhan berdoa, memohon kepadamu ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami ya Tuhan, Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan terus menuntun bangsa kami, agar bangsa kami ini ya Tuhan, terus mendapatkan yang terbaik daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, berikan Tuhan hikmat, berikan kecerdasan bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Berikan mereka ya Tuhan roh takut kepadamu ya Tuhan, agar mereka Tuhan melakukan kehendak-Mu dengan tepat dan benar ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Begitu juga Tuhan, oh Allahku, kami juga berdoa Tuhan bagi para medis Tuhan di tahun-tahun ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, agar Tuhan berikan mereka kemampuan Tuhan dalam mengurus Tuhan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Terlebih Tuhan, kesehatan-kesehatan yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Tuhan berikan mereka kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi TNI Polri, agar Tuhan berikan mereka kesanggupan Tuhan, kemampuan, hikmat, kecerdasan Tuhan dalam menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Berkati TNI Polri ya Tuhan. Engkaulah yang terus menuntun mereka ya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap para pemimpin di bangsa kami. Terlebih Tuhan, seluruh para hamba-hamba Tuhan, agar Tuhan berkati mereka lebih lagi ya Tuhan. Tuhan membuat mereka Tuhan memberkati bangsa kami lewat para hamba-hamba Tuhan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Kini kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kini kami siap menerima ya Tuhan berkat yang terbaik daripada-Mu, yaitu firman yang Kau sampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa, kembali kita bisa bersekutu, sekalipun melalui media streaming. Namun kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai kita semua. Ya, saudara sehat, kita semua dipelihara oleh Tuhan dalam semua ya keterbatasan ini, tapi Tuhan tetap menyertai. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita sekali lagi hari ini akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kembali sekali lagi kita akan coba menggali apa yang menjadi hati Tuhan di hari-hari ini buat kita semua. Sebab firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari kehendak-Nya, orang yang mencari dan melakukan kehendak-Nya yang akan hidup. Amin bukan? Ya, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, tetap bersama saya sepanjang beberapa menit ke depan, karena kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sekali lagi saya berharap kita semua siapkan seluruh hidup kita. Jangan lupa ya, sediakan waktu ya Bapak Ibu. Duduk dan tenanglah seperti saudara di dalam gereja dan mulai perhatikan firman. Maka saudara tidak akan pernah kehilangan berkat Tuhan. Sekalipun dengan cara seperti ini, berkat Tuhan akan tetap turun dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersama saya ke depan. Baik saudara, hari ini kita akan belajar dari kisah Joshua yang akan memimpin, atau Joshua menjadi pemimpin baru bagi perjalanan bangsa Israel. Dan pada waktu itu, pada waktu Joshua ditunjuk, dipilih menjadi pemimpin baru, justru di masa-masa yang sangat krusial. Karena apa? Bangsa ini sebentar lagi akan nyebrang, ya, menyeberang ke tanah perjanjian. Ya,
Saudara, Joshua harus naik, Joshua harus dipilih, Joshua harus memimpin bangsa ini karena pemimpin yang dulu yaitu Musa sudah dipanggil Tuhan. Musa tidak mendapatkan anugerah untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Musa hanya berdiri dikasih kesempatan melihat tanah perjanjian. Tapi Musa tidak sampai menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Baik, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam kitab Joshua, ya, pasal yang pertama ayat 1 dan selanjutnya, ya. Nanti kita akan baca sampai ayat 5 dulu, ya. Joshua pasal 1 ayat 1 saya bacakan buat kita semua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, kita baca dulu sampai di situ. Ya, tadi dikatakan firman Tuhan bahwa Musa hamba Tuhan, ya, itu sudah mati. Ya, Musa hanya sampai di seberang atau di sebelah timur dari tanah Kanaan. Ya, dipisahkan oleh Laut Mati dan dipisahkan oleh Sungai Yordan. Ya, Musa ada di sebelah timur di wilayah Yordania sekarang, saudara, ya. Ya, di sana, ya. Dan pada waktu itu, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, kamu naik ke gunung, ke puncak Pisga, itu di Gunung Nebo, ya. Dan dari sana Tuhan menunjukkan kepada Musa, ya, dari sana Tuhan menunjukkan kepada Musa, Musa, itulah negeri yang akan kuberikan kepada negeri yang aku janjikan selama ini. Kamu lihat, ya, kamu lihat dari ujung utara sana ke sampai selatan, sampai ke barat, ya, lihat semuanya, ya. Dan Musa hanya melihat, saudara. Oh, itu, ya, karena sebelumnya Musa sudah mendapatkan sebuah satu firman, ya. Kalau saudara baca di kitab Ulangan pasal-pasal terakhir, maka saudara sebelum masuk ke Yosua, maka saudara akan menemukan di sana, ya, bagaimana Tuhan itu berbicara kepada Musa, dan Tuhan berkata bahwa Musa, kamu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan, saudara, ya. 40 tahun Musa memimpin bangsa ini, ya, bahkan dengan perjuangan yang sangat luar biasa ketika Musa, ya, masih ada di Mesir berhadapan dengan Firaun. Itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa. Itu sebuah perjuangan yang menguras tenaga, menguras hati Musa. Ya, sampai kemudian mujizat sangat ajaib besar, ya, mereka jalani, mereka alami dan membawa mereka keluar dari Mesir. Saudara, itu hal-hal yang luar biasa. Kemudian berkeliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Tapi satu kejadian yang membuat Musa kemudian tidak bisa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, memang ada banyak hal yang sudah terjadi. Salah satu kejadian adalah ketika Musa, ya, harus berhadapan untuk kesekian kalinya menghadapi persungutan orang Israel. Hal yang sama, yaitu haus, yaitu air, yaitu, ya, namanya juga saudara orang hidup. Mana ada orang hidup bisa hidup tanpa air, ya? Tidak ada. Semua makhluk hidup butuh air, ya, apalagi mereka ada di padang gurun, saudara, ya. Hari itu kembali untuk kesekian kalinya Musa
menghadapi persungutan, Musa menghadapi omelan, Musa menghadapi kemarahan, Musa menghadapi kata-kata yang sangat menusuk. Ya, kata-kata yang sangat menusuk telinga. Padahal Musa adalah pemimpin yang terkenal lembut hatinya, ya, lembut hatinya. Pemimpin yang tidak suka berbantah-bantah. Ya. Dia sangat nurut kepada Tuhan. Ya. Dia tidak suka berbantah-bantah. Ya. Dan hari itu begitu rupa suara yang didengar, begitu rupa, ya. Dan Tuhan katakan kepada Musa, Musa, ya, pergilah ke bukit itu dan tunjuk. Ya, firman Tuhan katakan tunjuk kepada bukit itu untuk, ya, dengan tongkatmu untuk supaya bukit itu, dan katakan kepada bukit itu supaya daripadanya keluarkan airnya. Tapi hari itu saudara, Musa sudah tidak bisa menahan hati. Ya, Musa tidak bisa menahan hatinya lagi karena persungutan begitu rupa, begitu tajam. Saudara, memang kadang-kadang sangat manusiawi, ya. Ya, kita tidak bisa, ya, begitu saja menyalahkan si A, si B. Ya. Kalau kita saja, saudara bisa bayangkankah seandainya saudara atau saya ada di antara bangsa Israel? Bisa jadi kita termasuk yang ngata-ngatain Musa karena haus. Haus mungkin sudah sekian hari tidak dapat air, mungkin sudah sekian lama tidak dapat air, sudah mulai lihat, ya, kalau kita mungkin bisa bertahan, anak-anak kita melihat mereka, ya, papa haus, ya, anak kita yang masih seumur 1-2 tahun haus, bilang gitu, ya, hati siapa yang tidak akan hancur, ya saudara, ya. Kemudian belum lagi teriakan-teriakan dari kambing, domba, lembu, wak, 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 saudara. Semua apa? Butuh air, saudara. Ya, semua lagi haus. Ya, ini sebuah keadaan yang sangat tidak mudah. Makanya saya katakan kita tidak bisa menyalahkan si A dan si B. Ya, karena kalau kita ada di tempat itu belum tentu kita juga benar. Tapi pelajaran ini penting untuk mengajari kita sesuatu. Amin. Ya. Kalau kita mau pelajari ini penting buat kita. Dari sisi Musa, dia seorang pemimpin, seorang yang luar biasa, berbicara dengan Tuhan muka dengan muka. Ya. Hari itu tidak bisa menahan hatinya. Ya. Mungkin di hari-hari yang lain dia mampu menahan, yang lain di kesempatan yang lain dia bisa menahan. Tapi hari itu kita tidak tahu keadaan Musa bagaimana. Tapi dia hari itu tidak mampu menahan hatinya, dan dia datangi bukit batu itu, ya, dengan hati yang sudah tidak bisa ditahan. Lalu dipukullah bukit batu itu. Ya, bukan hanya sekali, 2 kali dipukulnya bukit batu. Air keluar enggak, saudara? Keluar. Air langsung keluar dari bukit batu. Tetapi hari itu dalam catatan Tuhan, Musa sudah melanggar kekudusan Tuhan. Saya mendapat sebuah pelajaran, saya mendapat sebuah pesan, saudara. Makin tinggi tingkat hubungan seseorang dengan Tuhan, makin tinggi level hubungan seseorang dengan Tuhan, ya, makin dituntut standar yang sangat tinggi untuk mentaati Tuhan. Ya. Musa, seperti tadi saya katakan, level hubungannya dengan Tuhan tidak bisa disamakan oleh siapapun, karena dia muka dengan muka berbicara dengan Tuhan. Tapi situasi itu sekaligus mendatangkan sebuah tanggung jawab. Satu tanggung jawab di mana orang harus taat kepada Tuhan, tunduk taat kepada Tuhan, dan melakukan semuanya persis seperti yang Tuhan mau. Tuhan hanya katakan, tunjuk saja Musa, tunjuk kepada bukit batu itu, dan katakan untuk dia mengeluarkan airnya.
Tapi karena Musa sudah begitu jengkel, Musa sudah begitu tidak mampu menahan hatinya lagi, maka hari itu dipukullah bukit batu itu. Nah saudara, ya mungkin kita bisa berkata itu sih gara-gara orang Israel, itu sih gara-gara mereka ngomel terus, itu sih gara-gara si A, itu sih gara-gara si B, itu sih gara-gara si C, atau siapa saja. Saudara, hal seperti itu hari-hari ini toh juga bisa terjadi kepada siapapun. Oh, gara-gara si dia, gara-gara si dia, gara-gara si dia. Tapi saudara, sesungguhnya kita mau marah, kita mau berespon dengan marah, dengan semacam itu sebetulnya kembali tergantung kepada kita. Ya, adalah keputusan kita. Kita mau marah, kita mau benci, kita mau sakit hati, kita mau kepahitan. Sekali lagi, itu sebetulnya saya tahu bahwa keputusannya adalah di dalam diri kita sendiri. Si A boleh buat segini, si B boleh buat itu, si C boleh buat yang ya apapun itu. Ya. Kalau engkau memutuskan untuk marah, engkau akan marah. Kalau engkau memutuskan untuk tersinggung, engkau akan tersinggung. Kalau engkau memutuskan untuk benci, engkau akan benci. Kalau engkau memutuskan untuk kepahitan, engkau akan kepahitan. Keputusannya adalah ada di dalam diri masing-masing orang. Sekarang pertanyaannya, seandainya si A buat si ini, si B buat itu, si C buat macam-macam masalah seperti itu. Seandainya yang bersangkutan itu memutuskan tidak marah, boleh enggak? Ya. Siapapun boleh buat gara-gara, oke. Ya. Tapi kalau yang bersangkutan memutuskan tidak marah, boleh juga kan? Hari itu bangsa Israel ini bikin Musa sangat marah. Ya. Karena Musa sudah terpancing, karena Musa sudah mengambil keputusan, enggak tahan aku. Ya, enggak seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari kesempatan-kesempatan sebelumnya. Ya. Dulu Musa begitu menghadapi kenyataan seperti itu, datang kepada Tuhan dan langsung berlutut, Tuhan, aku enggak sanggup. Ya. Dalam beberapa peristiwa yang ditulis Alkitab, ketika Musa menghadapi seperti itu, dia datang kepada Tuhan dan di hadapan di kemah pertemuan, Tuhan, aku enggak sanggup lagi. Ya. Lalu Tuhan menyatakan pembelaannya, begitu kan? Ya. Musa mengatakan, Tuhan, aku nggak sanggup lagi, Tuhan. Tuhan, aku nggak sanggup lagi, Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu harus berbuat apa. Lalu Tuhan buat sesuatu untuk membela Musa. Ya. Tapi kali itu, sekali lagi kita tidak tahu apa dan bagaimana suasana hatinya Musa pada waktu itu. Tapi Musa tidak mampu menahan diri dan dia akhirnya memukul gunung batu. Sekali lagi saudara, mau marah, mau tidak marah, itu keputusannya ada pada diri kita masing-masing. Dan semuanya ada konsekuensi yang harus dihadapi tiap orang. Masing-masing orang akan menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan. Ya, keputusanmu untuk mau marah, ya kamu harus siap juga menghadapi konsekuensinya. Ya, kamu tidak marah, kamu juga harus siap dengan semua. Ya, karena itu perhatikan baik-baik. Hari-hari ini mungkin banyak hal yang bisa mengakibatkan orang mau marah, orang mau buat apa saja. Ya, banyak. Tapi sekali lagi, keputusan ada di dalam masing-masing kita. Ya. Bijaksanalah untuk mau membuat keputusan. Puji Tuhan, kita akan lanjut. Ya. Kita lanjut.
Ayat 3 kita lanjutkan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ya, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Aku menyertai engkau, ya, aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini adalah jaminan Tuhan kepada Yosua. Ya, ini adalah jaminan Tuhan. Ini adalah ayat 2, ayat 3, semua tempat yang diinjak. Nah, ini sebuah perjanjian yang sangat luar biasa. Ya, dikenal menjadi sebuah perjanjian Yosua, ya, bahwa setiap tempat yang kau injak, diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan. Wow, saudara. Jadi ini terpergantung kekuatan yang dan kesungguhannya Yosua. Semua tempat yang diinjak jadi miliknya, ya. Dan ayat 4 itu dari padang gurun, ya, dari padang gurun dan gunung Libanon, yaitu di sebelah utara, saudara, ya. Sebelah utara. Ya, dan di sebelah sana itu sampai sungai besar, sungai Efrat, saudara. Kalau ditarik garis, ya, kalau ditarik garis itu maka dari gunung Libanon itu, dari padang gurun Libanon terus ke timur sampai ke sungai Efrat, itu melewati Libanon, wilayah Syria, dan sampai Irak, saudara. 3 negara. Wow, sangat luas daerah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik Israel. Sangat luas, ya. Dan jaminan selanjutnya, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini satu wilayah yang sangat besar. Dia juga sedang memimpin bangsa yang sangat besar juga, ya, saudara. Jadi ini membuat Joshua, ya, harus berpikir dengan sangat sungguh-sungguh, ya. Memang Joshua sudah didoakan, Joshua sudah dipilih, didoakan, ditumpang tangan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin bagi bangsa Israel, ya. Joshua dipilih, ditunjuk, ya. Tapi saudara, coba renungkan, siapa sih yang sesungguhnya memimpin Israel? Joshua memang ditunjuk, Joshua memang dipilih untuk memimpin Israel. Tapi sesungguhnya, sekali lagi, siapa sih yang memimpin bangsa Israel? Saudara, ya, yang memimpin bangsa Israel sesungguhnya tetap Tuhan. Yang memimpin bangsa Israel tetap Elohim, Allah Israel. Ya. Lalu apa fungsinya Joshua? Ya, Joshua tetap berfungsi, ya. Seorang pemimpin adalah orang yang mendengar Tuhan. Seorang pemimpin adalah orang yang mendengar Tuhan dan bergerak sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Ya. Seorang yang terus mendengar Tuhan. Ya. Dan bergerak sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Ya. Jadi sesungguhnya ini juga pesan buat kita semua para pemimpin, ya. Baik pemimpin kelompok, pemimpin jemaat, pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga. Dengar baik-baik. Ya. Hukum ini berlaku buat para pemimpin. Ya. Seorang pemimpin adalah seorang yang harus selalu mendengar Tuhan. Seorang pemimpin haruslah seorang yang terus-menerus menangkap yang dari Tuhan, menangkap dan bergerak sepenuhnya dalam tuntunan Tuhan. Ya. Hari-hari ini kalau seorang pemimpin tidak terkoneksi dengan Tuhan, akan menjadi pemimpin yang sangat berat.
Ya, sama sebetulnya dari dulu. Ya, prinsip ini dari dulu, sekarang dan selamanya kayaknya akan tetap sama. Ya, seorang pemimpin ya dalam konteks iman Kristen adalah seorang yang harus mendengar Tuhan. Seorang pemimpin haruslah orang yang punya koneksi kuat dengan Tuhan. Seorang pemimpin ya melakukan dan bergerak menurut apa yang dia dengar, apa yang dia tangkap dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, itulah yang dihadapi oleh Joshua. Ya. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya dari Joshua pasal 1, ya, saya sedang mempelajari apa yang tertulis di situ. Ya. Dan saya coba untuk menyelami, untuk memahami situasi yang berkembang pada waktu itu. Ayat 6 mengatakan begini, saudara. Ayat 6 mengatakan Tuhan berbicara kepada Joshua begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Wow, diulang. Dan dikasih penekanan lebih, dengan sungguh-sungguh. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, jangan menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini bagian ini pasti menyenangkan. Bagian ini kita semua mau. Ya. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Wow, saudara, janganlah kecut dan tawar hati, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, coba perhatikan, renungkan baik-baik bagian ayat-ayat ini. Ya, ketika Tuhan mentahbiskan atau Tuhan mengangkat mengangkat Joshua menjadi pemimpin, ada kalimat-kalimat yang diulang-ulang Tuhan bicara kepada Joshua. Kalimat itu adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkan. Wow, saudara, berkali-kali ayat ini diucapkan, berkali-kali ayat ini ditulis. Ya, saudara, kalau kita ada di tempat itu pada waktu itu, ketika Joshua dipilih, ketika Joshua harus menerima mandat ini, saudara, saya bisa mengerti benar kalau Joshua kemudian gentar hatinya. Ya, saya bisa mengerti kalau Joshua kemudian ya ngeper juga, saudara ya. Bayangin, bangsa itu bangsa yang sangat besar. Ya, dan selama 40 tahun berjalan sama-sama, Joshua sudah tahu semuanya apa yang harus dihadapi. Ya. Bahkan hal-hal yang membuat seorang Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, semua itu menjadi hitungan-hitungan oleh Joshua. Joshua sudah melihat semuanya itu. Joshua sudah ya memetakan semuanya itu, termasuk salah satunya ya tadi Tuhan sudah bicara covering wilayah yang sangat besar, sangat luas. Saudara, tidak mudah loh menjadi pemimpin seperti itu. Kalau Joshua kemudian berpikir berkali-kali, kemudian Joshua ya kemudian sempat ya dikatakan jangan takut, jangan kecut. Nah itu saudara, itu semua adalah pernyataan bahwa itu keadaan Joshua yang sesungguhnya pada waktu itu. Ya, Joshua takut, iya. Joshua kecut, tawar hatinya, iya. Ya, saudara.
Karena dia melihat semuanya di depan matanya. Bagaimana Musa pemimpin besar itu tidak mencapai tanah Kanaan. Ya. Joshua menghitung semuanya itu, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi kalau Joshua hari itu ketakutan dan sebagainya, ya bisa sangat dimengerti sampai kata jangan takut. Ya. Teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan, teguhkan, kuatkan. Itu diulang berkali-kali, diulang berkali-kali. Karena sekali lagi itu yang dibutuhkan oleh Joshua. Hatinya harus kuat, hatinya harus teguh. Ya. Harus teguh terhadap jaminan Tuhan, harus teguh terhadap semua janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan tidak akan melepaskan dan membiarkan. Dia harus kuat. Ya. Karena sepanjang perjalanan itu adalah perjalanan yang ya Joshua sudah tahu semua. Ya. Bahkan sebentar lagi setelah dia menerima mandat ini, dia harus turun ke lembah Yordan atau menyeberangi sungai Yordan, ya Saudara ya. Jadi sekali lagi itu sebuah keadaan, ya. Kalau dilihat grafiknya itu naik turun, fluktuasi gitu Saudara ya. Nah, seperti itu, naik turun. Ya, lembah itu ke lembah Yordan, lembah itu memang katakan lembah ya rendah. Ya, itulah yang harus dilalui pertama ketika dia setelah menerima. Sekali lagi Saudara, kita masih di sini, masih pada apa itu? Masih pada topik bahwa pesan Tuhan buat Joshua, kuatkan dan teguhkan. Ya. Yang dihadapi seperti itu, semua peta, semua ya sudah digambar sedemikian rupa. Ya Saudara, makanya kalau Joshua gentar hari itu, ya sampai Tuhan berkali-kali ayat 6 mengatakan kuatkan dan teguhkan, ayat 7 diulang kuatkan dan teguhkan. Ya. Dan ayat 8 ya, engkau akan berhasil. Ayat 9 diulang lagi, kuatkan dan teguhkan. Saudara, hari-hari ini menurut saya kalimat yang sama, hari-hari ini menurut saya firman yang sama itu penting untuk ditangkap setiap orang. Ya. Pesan yang sama ini hari-hari ini penting untuk ditangkap setiap orang percaya. Hai orang percaya, hari-hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau para pemimpin yang sudah dipilih oleh Allah, engkau yang memimpin bangsa, engkau yang memimpin keluarga, engkau yang memimpin perusahaanmu, engkau yang memimpin komunitasmu, engkau yang memimpin. Ya, kau harus mencapai negeri perjanjian itu. Karena itu negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Nah ini selanjutnya ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Ya. Hari-hari ini betapa pentingnya menangkap pesan ini buat kita semua Saudara. Ya, buat hidup kita hari-hari ini. Ya. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang seperti ini, berhasil dan beruntung itu satu hal yang seolah-olah mustahil. Tapi firman Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara yang percaya, ya, saya terlalu yakin setiap kita rindu untuk berhasil, untuk beruntung hari-hari ini. Ya, siapa yang tidak butuh? Ya. Pak, ini semua masih lockdown, Saudara, atau masih ya mulai dibuka PSBB dan sebagainya. Ya, semua membutuhkan itu. Tapi mari perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di hari-hari ini. Ya. Supaya engkau berhasil, supaya engkau beruntung. Ya. Ayat 9 sekali lagi diulang. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Bukankah
Tuhan Allahmu menyertai engkau, itu sudah kita terima sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, bukankah Immanuel itu sudah menyertai kita? Allah yang menyertai kita kemanapun engkau pergi. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, ya, setelah Joshua menerima mandat itu, setelah Joshua menerima perintah Tuhan itu, maka ya Joshua 1 ayat 10 mengatakan demikian. Lalu Joshua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Ya, menyeberang sungai Yordan ini adalah tantangan pertama, saudara. Menyeberang sungai Yordan ini adalah bagian pertama, saudara. Bapak yang dikasih Tuhan, dulu ketika mereka keluar dari Mesir, Tuhan membawa mereka menyeberang Laut Tiberau. Ya. Ketika mereka menyeberang Laut Tiberau, ya, sekitar kurang lebih 2 juta orang, 2 juta jiwa menyeberang waktu itu. Ya. Tapi saudara, bapak-bapak yang dihitung sekitar 650.000 laki-laki dewasa itu semua sudah mati. Ya. Bapak-bapak itu yang 650.000 itu para laki-laki yang itu semua mati, hanya 2 yang masih hidup, yaitu Joshua dan Kaleb. Ya. Jadi yang menyeberang sungai, yang sebentar lagi menyeberang sungai itu adalah mereka yang ya pada waktu nyebrang Laut Tiberau itu mereka mungkin belum lahir. Mereka ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Ya. Jadi yang menyeberang ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Semua dapat bagian. Ya. Yang menyeberang laut sudah pada mati. Tapi generasi baru dibawa Tuhan menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada sungai Yordan yang harus dilewati, yang harus diseberangi. Ya. Sekali lagi saudara, saya melihat, ya, saya sedang mempelajari, saya melihat, ya, ada hal-hal baru yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan. Ya, saat ini juga, ya, kalau kita tarik pelajaran ini dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya saudara, ini akan menjadi hal-hal yang baru juga buat kita, ya saudara. Pemimpinnya baru, ya kan? Dari Musa berganti kepada Joshua, tetapi yang dilewati sama, ya. Musa memimpin keluar Mesir, menyeberang Laut Tiberau. Joshua memimpin bangsa ini masuk tanah perjanjian, menyeberang sungai Yordan. Ya. Satu jalur yang sangat baru, ya saudara. Sebentar saya tunjukkan, ya. Joshua 3 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan. Joshua bangun pagi-pagi, ya, Joshua pasal 3. Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Nah, saudara bisa perhatikan ini, betapa besarnya itu perkemahan, betapa besarnya kawanan orang Israel. Butuh 3 hari untuk bisa menjalani seluruh perkemahan. Wow, benar-benar besar, saudara. Benar-benar sebuah pasukan yang wow pada waktu itu. Ya.
Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalari seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya, ayat 4, perhatikan baik-baik, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah ini saudara, 40 tahun mereka berkeliling-keliling di padang gurun, berkeliling-keliling, ya. Satu tempat bisa mereka lalui beberapa kali, satu tempat mereka bisa lalui beberapa kali. Tempat itu pernah dilalui, tempat ini pernah dilalui, tempat sana pernah dilalui. Tetapi kali ini mereka akan benar-benar melalui wilayah yang sama sekali belum pernah dilalui. Kali ini mereka benar-benar harus sungguh-sungguh, ya, bergantung pada pimpinan Tuhan. Ya. Yang lalu mereka sudah tahu, ya, dari sini ke sini akan melalui wilayah seperti ini, dari kota ini ke kota ini akan melalui wilayah apa, dari daerah sini, ya, akan melewati hal-hal yang mereka sudah pernah lewati. Tapi sekali lagi hari ini, hari itu, ya, mereka benar-benar akan menghadapi wilayah yang baru, belum pernah dilewati, ya. Itu sebabnya orang Israel harus betul-betul, ya, betul-betul membiarkan tabut ada di depan dan mereka ada di belakang. Tabut berjalan terus di depan mereka dan mereka mengikuti, ya, kemanapun arah tabut itu, karena ini benar-benar wilayah yang baru. Ya, Bapak Ibu perhatikan, bukankah kita hari ini juga melewati wilayah yang baru? Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya, perhatikan baik-baik karena memang hari-hari ini adalah hari yang baru. Hari-hari ini adalah hari yang harus di mana orang, ya, kalau mau berhasil, kalau mau beruntung, kalau mau sampai, ya, harus betul-betul ada di dalam pimpinan Tuhan sepenuhnya. Ya. Harus memperhatikan pimpinan Tuhan sepenuhnya. Tabut perjanjian itu berjalan di depan. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, berbicara tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Ya. Di mana Shekinah glory, ya, cahaya kemuliaan Allah, dari situ Tuhan bicara, dan dari situ pemimpin-pemimpin tahu kemana mereka harus pergi dan apa yang harus dilakukan. Pastikan hidupmu hari-hari ini juga, ya, sedang dipimpin oleh Allah. Ya, hal ini berlaku tetap, ya saudara, dulu, sekarang, dan selamanya tetap dipimpin oleh Tuhan. Itu yang menjamin kehidupan seseorang hari-hari ini. Ya. Menjalani wilayah yang benar-benar baru harus sepenuhnya dipimpin oleh Allah. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita juga sedang menghadapi wilayah yang benar-benar baru. Orang Israel dipesan oleh Tuhan, ya, kamu harus benar-benar mengikuti kemana itu tabut. Jangan cari jalan sendiri, jangan cari-cari cara sendiri, jangan. Ikuti tabut itu kemana bergerak. Ya, ikuti tabut itu kemana dia berjalan, ikuti. Jangan cari jalan sendiri, jangan cari cara sendiri, ikuti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini, ya, hari-hari ini, bukankah kita juga sedang menghadapi wilayah yang baru?
Bukankah kita hari-hari ini juga sedang menghadapi zaman yang baru, wilayah yang belum pernah dilewati, ya, yang belum pernah dilalui oleh generasi manapun. Ya. Perhatikan. Bukankah masa yang kita hadapi sekarang ini adalah masa yang belum pernah dilewati generasi manapun? New normal, generasi mana yang pernah melewati masa ini? Belum ada, saudara. Ya, tahu-tahu kita harus pakai, ya, masker, pakai segala macam. Ya, ada protokol kesehatan yang ke depan ini harus tetap berjalan. Ya, ini adalah wilayah yang baru, dan kita, ya, sekali lagi firman Tuhan tadi katakan, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau beruntung, kalau engkau mau sampai di tujuan, engkau harus dipimpin oleh Tuhan. Karena ini benar-benar wilayah yang baru, Tuhan. Ya. Saya ingatkan dari Yosua pasal 1 ayat 7 tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Hari-hari ini butuh yang namanya engkau, ya, kuat berpaut dengan Tuhan, kuat terpaut dengan hati Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Hari-hari ini dibutuhkan di mana setiap orang terkoneksi secara kuat dengan Tuhan. Apalagi engkau seorang pemimpin, atau engkau seorang calon pemimpin, atau engkau siapapun engkau. Hari-hari ini engkau butuh terkoneksi sangat kuat. Ya, supaya apa? Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan kepadamu, ya, dan janganlah menyimpang ke kiri ke kanan supaya engkau beruntung. Ya, sekali lagi, di situasi yang sulit, di situasi yang tidak mudah ini, ya, beruntung, berhasil adalah hal-hal yang sangat dirindukan setiap orang, apalagi dalam situasi seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, mungkin hari ini saya tidak perpanjang pesan firman Tuhan, tetapi saya mau kasih tahu saudara. Saya mau sampaikan kepada kita semua. Mari perhatikan, ya. Kita baru saja melewati Pentakosta. Kita baru saja melewati di mana Roh Kudus curah, di mana Roh Kudus itu 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan kepada umat. Ya. Dan setiap orang, di mana setiap orang bisa punya koneksi yang kuat dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Ya. Setiap pribadi bisa terkoneksi dengan kuat dengan Roh Kudus, ya, dengan Tuhan. Maka saya mau ingatkan, hari-hari ini hanya orang yang punya hubungan yang sangat kuat. Hari-hari ini hanya orang yang punya, ya, koneksi yang sangat kuat dengan Tuhan, dengan firman, dengan Roh Kudus, yang hari-hari ini seperti, ya, Yosua katakan, ya, Yosua dikatakan, engkau akan beruntung, engkau akan berhasil. Ya, apapun yang engkau akan buat hari-hari ini, apapun yang engkau akan putuskan hari-hari ini, sekali lagi, jadikan Tuhan berjalan di depanmu, atau engkau tundukkanlah dirimu dalam pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan berjalan lurus, luruslah. Kalau Tuhan belok, beloklah. Kalau Tuhan berhenti, jangan jalan terus. Berhentilah. Berhentilah kalau Tuhan berhenti, dan bergeraklah kalau Tuhan bergerak. Jangan bergerak pada waktu Tuhan berhenti, atau jangan berhenti pada waktu Tuhan bergerak. Hari-hari ini dibutuhkan sebuah koneksi yang kuat. Kita masuk wilayah yang benar-benar baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu masa seperti ini akan berjalan berapa lama. Tetapi satu hal, hari-hari ini yang bisa saya sampaikan, pesan yang bisa saya sampaikan, yaitu terkoneksi dengan kuat dengan Tuhan. Yaitu hari-hari ini engkau melekat dengan Tuhan. Hari-hari ini engkau menjadikan Tuhan pemimpin atas hidupmu, yang memimpin engkau, ya, sehingga seluruh keputusan dalam hidupmu adalah apa yang engkau terima dari Tuhan. Seluruh keputusan, seluruh pergerakan dalam hidupmu adalah apa yang engkau tangkap dari Tuhan. Maka firman Tuhan seperti tadi katakan, engkau harus berhati-hati dan berhati-hati. Ya. Karena itu perhatikan firman Tuhan lebih lagi. Perhatikan firman Tuhan lebih lagi.
Ya. Perhatikan firman Tuhan lebih lagi hari-hari ini untuk engkau terus dapat terkoneksi dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini hari-hari yang tidak mudah, tapi kita bisa lalui bersama dengan Tuhan, bersama dengan kebenaran, bersama dengan Roh Kudus. Kita pasti bisa, kita pasti mampu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, sebentar kita akan doa dan sebentar kita akan tutup seluruh rangkaian ini. Ya, mari kita akan rapikan Alkitabmu dan kita akan berdoa, kita akan mempersembahkan syukur kita di hadapan Tuhan bahwa pertemuan ini sudah bisa diselesaikan, ya, firman atau nasihat ini sudah bisa disampaikan kepada kita semua. Mari satukan hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan kali ini, ya, kami boleh belajar sebuah pesan. Kami boleh mendapat sebuah pesan untuk kami boleh menjalani hari-hari ini. Bagaimana cara kami menjalani hari-hari ini? Kami berterima kasih bahwa Tuhan berkenan memberikan tuntunan. Tuhan bersedia berjalan di depan kami dan kami mengambil keputusan untuk hidup kami berjalan di belakang Tuhan. Kami berjalan terus kemanapun Tuhan melangkah. Mari Tuhan, beri hari-hari ini kami keteguhan hati. Roh Kudus tolong kami, buat kami teguh. Roh Kudus tolong kami, buat kami, hati kami teguh dan kuat dengan Engkau, seperti yang 2000 tahun yang lalu Engkau lakukan kepada para murid, sehingga seorang Petrus yang sudah menyangkal Engkau menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dan orang-orang sederhana, para haleluya nelayan dari Galilea dipakai Tuhan. Seorang Lewi yang jadi pemungut cukai kemudian juga bertobat dan menjadi alat Tuhan yang ajaib. Tuhan, hari-hari ini kami butuh Engkau. Roh Kudus curahkan atas hidup kami saat hamba-Mu berdoa, saat setiap orang yang mengikuti streaming ini, setiap orang yang sedang connect dengan streaming ini. Tuhan, saat mereka memberi hati, Tuhan curahkan Roh-Mu, Tuhan curahkan Roh-Mu, kekuatan, keteguhan hati turun untuk hari-hari ini tetap berpaut dengan Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Karena itu kami simpan firman-Mu, kami simpan perjanjian ini dalam hati kami, sehingga kami melalui hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, masih bersama saya beberapa menit ke depan supaya kita bisa menyelesaikan seluruhnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Shalom. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami rindu datang lebih lagi Tuhan. Kami rindu mendekat ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bagaikan rusa yang merindukan aliran air-Mu Tuhan. Biar setiap jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang Tuhan, kami menantikan-Mu Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Itulah jiwa kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, jiwaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Hanya
seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Mari bawa setiap kami Tuhan, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama-sama merindukan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Kami tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang bersama.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bersyukur sekali kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa terima kasih kepada Tuhan, karena semua yang bisa kita lewati adalah semua merupakan anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi mari siapkan hidup kita untuk kita menerima berkat, dan kita akan mengakhiri rangkaian seluruh ibadah ini. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu sebab kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian streaming ini dalam kekuatan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terpujilah namamu, kami persembahkan syukur kami, dan kami persembahkan semua yang dapat kami lakukan ini kepadamu menjadi penyembahan kami. Berkati anak-anakmu, berkati setiap yang sudah mendengar, dan berkati semua yang sudah streaming di mana-mana, di kota-kota, di berbagai tempat belahan dunia. Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, karena kami percaya bahwa saat-saat seperti ini firman-Mu diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Haleluya. Oleh karena itu Bapa, berkati semua yang sudah diperkatakan, seperti firman-Mu katakan bahwa firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sebaliknya akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan berhasil atas apa yang Kau utus. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Berkat keberhasilan, berkat keuntungan, dan berkat penundukan untuk kami dipimpin oleh Tuhan hari-hari ini, keteguhan hati dan semua kekuatan yang Tuhan curahkan melalui nasihat firman-Mu hari ini, kiranya semuanya itu memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati orang-orang percaya, memberkati anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Terpuji nama Tuhan. Dan saudaraku sekalian dikasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia turun atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, sawah, ladang, lembu, sapi, ternakmu. Dicurai berkat Tuhan, keberhasilan, pemeliharaan, anugerah, kasih karunia yang sempurna dari Bapa. Dicurahkan hari ini dan dicurahkan selama-lamanya, dan turun atas hidup kita. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sudah diberkati Tuhan bersama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi ya, selamat melanjutkan aktivitas. Sekali lagi ya, jangan lupa like, comment, subscribe yang bagi yang belum melakukannya ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.